Tuh lihat ya, ujiannya orang beda-beda ya. Ada yang suaminya malas bekerja. Baik, kalau bicara apakah istri boleh bekerja tanpa izin suami? Kalau dia tidak dikasih nafkah, maka boleh dia bekerja. Karena dia mau makan apa? Suami bilang jangan, nggak boleh kerja, tetap di rumah. Loh, tetap di rumah kasih makan, kasih nafkah. Kemudian para istri juga harus tahu nafkah yang wajib dari suami itu apa? Apa jemaah? Nafkah yang wajib dari suami. Sandang, pangan, papan ya. Kalau bicara sandang, ya pakaian yang layak. Pangan ya makanan yang pantas. Kemudian tempat tinggal. Itu yang wajib. Ada yang memasukkan ke dalam itu obat-obatan ketika diperlukan sama dia. Tapi sebagian perempuan itu ingin lebih. Untuk melihat sebagian wanita yang mungkin merantau, berangkat ke luar negeri. Terkadang hal itu disebabkan tetangganya punya rumah, tetangganya punya mobil, sukses ini dan itu. Sedangkan dia sama suaminya kok kayaknya tetap dari dulu kayak gini. Apabila suami telah memberikan nafkah tadi yang wajib, maka istri nggak boleh keluar rumah bekerja kecuali dengan izin dari suami. Tapi kalau suami tidak memberikan nafkah, maka istri boleh bekerja tanpa izin suami. Kalau suami tidak memberikan nafkah. Kalau bicara keluar kota, nih kalau bicara keluar kota kan, dia sudah disebutkan bukan bicara sandang pangan papan, tapi pendidikan anak di pesantren yang kadang-kadang biayanya cukup besar ya. Maka seorang wanita tidak boleh dia safar kecuali dengan mahramnya ketika itu. Lalu bagi para wanita, jangan sampai engkau memikirkan urusan ekonomi, lupa dengan pendidikan anak. Karena ada hal yang lebih wajib. Kalau suami sudah memberikan makan, alhamdulillah, bagaimana engkau mendidik anakmu? Tapi gimana Ustaz, anak ini kalau dia nggak masuk pesantren, dia nggak bisa apa-apa. Tidak juga. Anda tahu ada anak seorang profesor, anaknya 4 apa? Iya 4. Nggak ada yang sekolah. Homeschooling semua. Ibunya yang ngajarin. Dan jadi. Maka bagi para ummahat tadi ketika memang punya keterbatasan biaya. Terkadang gara-gara keterbatasan biaya ini muncul tuduhan-tuduhan tidak baik. Sekolah-sekolah Islam kok pada mahal ya. Seperti itu. Dan sekolah itu ada yang mahal, ada yang murah. Cuma jadi masalah kita maunya yang mahal, maunya yang murah tapi bagus kayak yang mahal. Itu yang jadi masalah. Maka ketika engkau punya keterbatasan, nggak bisa masuk sekolah, didik anakmu sendiri. Didik. Dan berapa banyak jamaah ulama-ulama itu jadi bukan karena mereka sekolah, tapi karena didikan di rumah. Nah itu kalau kita bicara karena keterbatasannya. Tapi kalau mereka anaknya punya biaya untuk dimasukkan ke sekolahan, tafadhol. Tapi yang jelas tadi ketika dia mau keluar kota atau merantau, sehingga dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, nggak boleh. Bolehkah seorang istri gugat cerai suaminya yang tidak memberikan nafkah? Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau dia mau bersabar lebih baik. Ya. Apalagi kalau suaminya, suami anak ini soleh Ustaz. Dia sholat 5 waktu. Dia alhamdulillah bagus. Dia perhatian. Tapi memang untuk kerja itu males. Ya. Ada nggak yang model kayak gitu jamaah? Sholat pertama di masjid dia. Ya Allah. Untuk kerja. Ya Allah kayaknya rezeki anak lewat istri. Allahu Akbar. Dan istri kalau ngasih nafkah sama suami. Itu boleh dihitung utang. Boleh. Jadi apabila seorang suami tidak memberikan nafkah. Kemudian istrinya yang ngasih nafkah untuk kehidupannya. Dan istri niat supaya itu nanti kalau suami punya uang dibalikin. Balik ya mah. Jadi bapak-bapak nanti istri, bang aku 5 tahun ya. Sebulan 10 juta. Balikin duitnya. Kau dapat warisan nih sekarang. Balikin jangan. Itu utang. Kalau enggak hari kiamat dituntut.
bicara tentang hak dan kewajiban. Tapi ada istri enggak, anak cari pahala dari Allah SWT. Ya sudah. Tapi kalau dia memang mau nuntut, boleh. Karena yang wajib memberikan nafkah bukan istri, tapi suami.